Presentasi ini dibuat untuk mendukung mengurangi penularan langsung virus COVID-19 untuk memenuhi tugas kuliah dari dosen Pak Sandra, SPD MSI, dengan mata kuliah pengambilan keputusan. Analisis SWOT dengan nama kelompok Fadli Masri, Ahmad Fawaid, Ade Novit Masri, Agustin Setiawati, Ahmad N, Didis Parastia Sarah, Eka Apriantika Sandra Dewi. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengetahui kekuatan, strength, kelemahan, weaknesses, peluang, opportunities, dan ancaman threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT, strength, weaknesses, opportunities, dan threats. Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis atau proyek dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Akan dilanjut oleh Fawaid. Kekuatan, sumber daya, keterampilan atau keunggulan lain yang relatif terhadap pesaing dan kebutuhan dari pasar suatu perusahaan layani atau hendak layani. Kelemahan, keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kemampuan yang secara serius menghalangi kinerja efektif suatu perusahaan. Peluang, situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Ancaman, rintangan-rintangan utama bagi posisi sekarang atau yang diinginkan dari perusahaan. Akan dilanjut oleh Fadli. Peranan SWOT sebagai bagian analisis manajemen risiko dan hubungannya dengan pengambilan keputusan. Peranan SWOT sebagai alat dalam menganalisis kondisi suatu perusahaan selama ini dianggap sebagai suatu model yang dapat diterima secara umum dan lebih familiar. Sebenarnya jika ingin mempergunakan berbagai model lain juga memungkinkan, seperti BCG, Boston Consulting Group, manajemen performance atau kinerja manajemen, balance scorecard, dan berbagai alat analisis lainnya. Beberapa organisasi profit dan non-profit telah menggunakan SWOT ini sebagai salah satu alat analisis mereka, seperti IPB dalam membuat strategis untuk tahun 2008 sampai 2013, sehingga dapat menggunakan SWOT sebagai dasar analisis perusahaan dalam mengambil keputusan. Maka diharapkan SWOT juga memungkinkan untuk dipergunakan sebagai salah satu model yang representatif dalam menganalisis manajemen risiko suatu perusahaan, termasuk tentunya akan mampu memberi masukan dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Tujuan penerapan SWOT di perusahaan bertujuan untuk memberikan suatu pandangan agar perusahaan menjadi lebih fokus, sehingga dengan penempatan analisis SWOT tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai bandingan pikir dari berbagai sudut pandang, baik dari segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang mungkin bisa terjadi di masa-masa yang akan datang. Tujuan lain diperlukannya analisis SWOT adalah di mana setiap produk yang beredar di pasaran pasti akan mengalami pasang surut dalam penjualan atau yang dikenal dengan istilah daur hidup produk, life channel product. Konsep daur hidup produk dirujuk berdasarkan keadaan reality yang terjadi di pasar, bahwa konsumen memiliki tingkat kejenuhan dalam memakai suatu produk. Untuk faktor-faktor, ada faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internalnya,
ada mempengaruhi terbentuknya strategis and weakness atau S dan W, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi yang terjadi dalam perusahaan, yang mana ini turut mempengaruhi terbentuknya pembuatan keputusan atau disebut decision making perusahaan. Faktor internal ini meliputi semua macam manajemen fungsional seperti pemasaran, keuangan, operasi sumber daya manusia, penelitian, dan pengembangan sistem informasi manajemen, dan budaya perusahaan, atau bisa dibilang corporate culture. Akan dilanjut oleh Opik. Eksternal. Faktor eksternal ini mempengaruhi terbentuknya opportunities dan threats, atau O dan T, di mana faktor ini menyangkut dengan kondisi-kondisi yang terjadi di luar perusahaan, yang mempengaruhi dalam pembuatan keputusan perusahaan. Faktor ini mencakup lingkungan industri atau industri environment dan lingkungan bisnis makro atau makro environment, ekonomi, politik, hukum, teknologi, kependudukan, dan sosial budaya. Berikut adalah contoh studi kasus yang kami ambil, akan dijelaskan oleh Fawaid. Analisis SWOT ini merupakan sebuah penyelidikan tentang suatu dan kondisi dalam suatu lingkungan. Ada sebuah organisasi yang akan membuat program kerja. Untuk itu mereka harus tahu tentang kondisi organisasi mereka dan lingkungan di mana organisasi itu berada. Untuk itu mereka melakukan analisis SWOT. Akan dilanjut oleh Agustin. Untuk analisis tersebut, S, yaitu dengan mengetahui kekuatan organisasi. Kekuatan bisa diartikan sebagai kondisi yang menguntungkan untuk organisasi tersebut. Misalnya, pengurus yang setia terhadap organisasi atau kas organisasi yang banyak, dan lain-lain. Kemudian untuk W, yaitu dengan mengetahui kelemahan organisasi. Kelemahan bisa diartikan sebagai suatu kondisi yang merugikan untuk organisasi tersebut. Misalnya, kondisi anggota yang tidak aktif, dan yang tidak ada, dan lain-lain. Kemudian untuk O, yaitu dengan mengetahui kesempatan organisasi. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai suatu hal yang bisa menguntungkan jika dilakukan, namun jika tidak diambil bisa merugikan. Atau sebaliknya, misalnya sumber dana ada bila diminta. Untuk yang T, yaitu dengan mengetahui ancaman organisasi. Ancaman bisa diartikan sebagai suatu hal yang akan menghambat atau mengancam selama perjalanan kepengurusan. Misalnya, banyak pengurus dan anggota yang tidak aktif. Akan dilanjut oleh Opik. Setelah dilakukan analisis SWOT, maka jadi mengetahui kondisi nyata, apa yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal organisasi. Maka dapat mulai membuat rencana program kerja yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan dan mampu untuk dilaksanakan oleh pengurus tersebut. Dalam sebuah industri, ada dua faktor penting yang harus Anda pertimbangkan, yaitu satu, faktor internal perusahaan, yaitu A, pemasok atau supplier, dan B, konsumen atau pasarnya. Dua, faktor eksternal perusahaan, yaitu A, masuknya produk pesaing baru sebagai ancaman bisnis. B, munculnya produk pengganti atau substitut produk yang bisa menggantikan produk. Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis guna merumuskan strategi perusahaan di mana analisis SWOT ini didasarkan pada logika dan dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang. Namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategis harus menganalisa faktor-faktor strategis perusahaan dalam kondisi saat ini. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home. Jangan lupa like, comment, dan share.